Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Selamat pagi, bertemu lagi kita pada hari ini. Pada pagi ini, sebelum kita memulakan persembahan nyanyian kita, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Pada sini Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati hari-hari kami pada hari ini Tuhan. Berkati pekerjaan-pekerjaan yang ingin kami lakukan Tuhan. Berkati semua orang yang mengikuti ini Tuhan. Berkati juga orang yang tidak sempat mengikuti Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan kerana telah menjaga malam kami pada hari ini Tuhan. Itu sih doa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama naikkan lagu Tuhan Tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan bunga. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita sama-sama mendengarkan khotbah Pastor Ruslit. Selamat pagi, kita jumpa sekali lagi
Kali ini saya akan bawa kita dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai 16. Keluaran 16 ayat 1 sampai 16. Kita akan belajar bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan keperluan umatnya. Saudara-saudari, banyak sekali orang-orang yang sedang bergumul dalam hidup mereka. Mereka susah hati, ya. Mereka selalu berfikir, mereka risau, mereka khawatir. Macam mana dengan makan kami? Macam mana dengan keluarga kami? Macam mana dengan anak-anak kami? Macam mana bayar kereta kami? Macam mana bayar sewa rumah kami? Macam mana bayar iuran sekolah anak kami? Banyak sekali pergumulan mereka. Pagi ini saya ingin membawa kita untuk melihat bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menyediakan bagi bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini, Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel ini adalah Tuhan yang kita sembah, saudara-saudari. Pasti Tuhan yang memberikan kepada bangsa Israel ini juga adalah Allah yang memberikan kepada kita. Keluaran 16 ayat 1 sampai 16 saya akan bacakan untuk kita. Segenap umat Israel berangkat dari Elim pada hari ke-15 dalam bulan kedua sejak mereka meninggalkan Mesir. Mereka tiba di padang gurun Sin dan yang terletak di antara Elim dan Sinai. Mereka semua bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun di padang gurun itu. Mereka berkata kepada Musa dan Harun, "Lebih baik sekiranya kami mati dibunuh oleh Tuhan di Mesir. Di sana sekurang-kurangnya kami dapat duduk serta makan daging dan seberapa banyak makanan yang kami inginkan. Tetapi kamu telah membawa kami ke padang gurun ini supaya kami mati kelaparan." Saudara-saudari, wow, orang-orang Israel ini mereka marah-marah kepada Musa. Mereka kata, "Kenapa tidak biarkan kami mati saja di tanah Mesir supaya kami duduk-duduk dan makan-makan? Kenapa tidak biar kami mati saja di sana? Kenapa bawa kami keluar ke tempat ini?" Saudara-saudari, ada banyak waktu kita akan bersikap seperti itu. Kita akan mengatakan, ya, lebih baik, ya, kalau dulu lebih baik. Ya. Orang Israel mereka terlalu takut dengan tidak ada makanan. Mereka lebih suka hidup di perhambakan asal ada makanan. Ya. Mereka lebih suka berada di Mesir yang mereka sendiri mengomel, mereka berseru minta tolong Tuhan untuk lepas daripada Mesir. Tapi bila mereka menghadapi pergumulan tidak ada makanan, mereka kata, "Aduh, susahnya kami ini." Tapi lebih baik juga berada di perhambaan daripada berada di tempat ini. Wow, saudara-saudari, ada waktunya, ya, kita lebih suka, ya, memiliki hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, asal apa yang kita perlu kita ada. Orang Israel lebih suka senang daripada hidup menyenangkan Tuhan. Orang Israel lebih suka makan daripada lapar tapi menuju kepada kehidupan. Orang Israel lebih suka diperhambakan asal mereka mendapat kepuasan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita pada hari ini, kita lebih suka hidup diperhambakan. Kita tidak mau menghadapi pergumulan, kita tidak mau menyangkal diri, kita tidak mau menderita. Yang penting kita hidup dalam kebenaran. Orang Israel berseru, orang Israel marah-marah. "Kenapa tidak biarkan kami mati saja di negeri Mesir daripada kamu bawa kami ke tempat ini?" Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang aku akan menghujani kamu semua dengan makanan dari langit. Tiap-tiap hari umat mesti keluar untuk mengumpulkan roti secukupnya bagi satu hari. Dengan cara ini, aku dapat menguji umatku supaya aku tahu sama ada mereka mentaati perintahku atau tidak. Pada hari yang ke-6, mereka harus mengumpulkan makanan itu 2 kali ganda banyaknya dan menyediakannya." Oleh itu Musa dan Harun berkata kepada segenap umat Israel, "Pada petang ini kamu akan tahu bahwa Tuhan itulah yang membawa kamu keluar dari Mesir. Pada pagi hari kamu akan melihat cahaya hadirat Tuhan. Dia telah mendengar sungutan kamu terhadapnya, yang terhadapnya kerana kami hanya melaksanakan
perintahnya. Kemudian Musa berkata, Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan pada waktu petang, dan seberapa banyak roti yang kamu kehendaki pada waktu pagi. Karena dia mendengar betapa seringnya kamu bersungut terhadapnya. Sesungguhnya sungutan kamu bukanlah terhadap kami, tetapi terhadap Tuhan. Saudara-saudari, saya percaya kalau orang-orang Israel tidak bersungut, Tuhan pasti menyediakan bagi mereka. Ya, apabila kita menghadapi pergumulan, apabila kita menghadapi masalah, kita tak perlu bersungut kepada Tuhan, tetapi kita boleh memohon, meminta. Firman Tuhan berkata, setiap masa berdoalah setiap masa, dalam apa juga keadaan berdoa. Ya, tidak salah untuk kita meminta, tidak salah kita memberitahu Tuhan keperluan kita, tapi jangan bersungut. Ya, karena kita boleh meminta dengan cara yang baik, dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang mereka mau. Tuhan berkata bahwa dia sudah mendengar rungutan orang-orang Israel terhadap Musa dan Harun, dan Tuhan mengatakan mereka akan diberi makanan daripada surga. Dan kemudian Musa memberitahu orang-orang Israel bahwa mereka akan diberikan makanan seperti mana yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa. Saudara-saudari, Tuhan menyediakan mana untuk bangsa Israel karena mereka meminta makanan. Tapi cara mereka meminta adalah dengan cara bersungut. Dan pada waktu petang Tuhan memberikan mereka daging puyuh untuk mereka makan. Tuhan kita adalah Allah yang menyediakan. Saya ada satu kesaksian, saudara-saudari, kesaksian pribadi, ya, di mana Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan. Ketika saya masih bersekolah di Semenanjung dahulu, ya, saya bersekolah di Sekolah Injil di MBTS Penang, dan saya pergi ke sana tanpa ada bantuan keuangan daripada sesiapapun. Ya, karena gereja belum berapa mengenali saya. Saya baru percaya Yesus 3 tahun, ya, percaya Yesus sungguh-sungguh 3 tahun. Kemudian saya masuk sekolah Injil dan saya balik daripada Semenanjung Malaysia dan pergi ke sekolah Injil di Sarawak. Kemudian sambung pelajaran ke Penang. Tidak banyak orang yang mengenal saya. Jadi saya pergi dengan bantuan ataupun sponsor daripada kawan-kawan ataupun personal sponsor. Tidak ada bantuan daripada orang-orang tertentu ataupun gereja-gereja tertentu. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Bapa, Engkau sediakanlah bagi saya segala keperluan saya untuk saya menghabiskan perkuliahan saya di tempat ini, saya kata. Pada suatu hari, Dean yang ada di MBTS, dia datang kepada saya ataupun saya berjumpa dengan dia dalam kami ada perjumpaan ataupun interview, dan dia berkata, bagaimana kamu ingin menyelesaikan, ya, yuran persekolahan kamu selama kamu berada di sini? Saya katakan, saya berserah kepada Tuhan. Dia kata, apakah kamu ada gereja yang akan membantu kamu untuk menyelesaikan yuran kamu? Saya kata, tidak ada. Saya tidak dihantar oleh gereja, saya datang sendiri untuk belajar. Apakah kamu ada keluarga yang akan membantu kamu untuk menyelesaikan yuran persekolahan kamu? Saya kata, saya tidak ada keluarga. Saya anak pertama dari beberapa adik-beradik, dan ibu saya adalah suri rumah tangga, bapa saya tidak bekerja. Saya hanya berharap kepada Tuhan untuk menyelesaikan ataupun menolong saya, membantu saya untuk menyediakan keperluan saya sementara saya bersekolah di sini. Dan kemudian saya berkata kepada saudara itu, Dean kami itu, saya kata, jika Tuhan menyediakan apa yang saya perlu, saya tidak akan sia-siakan. Kerana saya datang ke tempat ini akan keyakinan, iman bahwa Tuhan akan menyediakan bagi saya. Dan kalau Tuhan menyediakan bagi saya, kalau saya dapat berada di tempat ini dan menghabiskan persekolahan saya akan bersekolah dengan sebaik mungkin dan saya akan menjadi pastor yang sebaik mungkin, yang semampu saya lakukan. Jadi Dean itu berkata, okey, kalau macam itu, kami akan tolong cari sponsor untuk kamu. Dan akhirnya Malaysia Baptist Seminary memberikan saya sponsor
untuk menamatkan persekolahan saya di sana dengan bekerja, ya. Saya tidak tahu macam mana disebut dalam bahasa English, tapi bekerja seminggu sekali, bekerja membuat terjemahan ataupun menyusun file. Dengan itu yuran penginapan, yuran makanan, yuran persekolahan saya diselesaikan dengan work permit saya itu ataupun kerja yang saya buat di sekolah saya itu. Saudara-saudari, Tuhan menyediakan. Bayangkan, ya, pada masa itu tidak ada sesiapa pun yang memberi ataupun menolong saya, sponsor saya untuk bersekolah, tetapi Tuhan menyediakan. Dan apabila saya merenungkan firman Tuhan ini, saya teringat betapa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Dia pasti menyediakan untuk kita. Kita tidak perlu khawatir. Tuhan menyediakan dengan berbagai-bagai cara. Kamu lihat, saudara-saudari, apabila bangsa Israel ini berkata mereka lapar, mereka mau daging, Tuhan hantar mana, Tuhan hantar roti dari surga, jatuh bergelimpangan yang mereka kumpul setiap pagi. Tuhan hantar burung, ya, daging untuk mereka. Tidak pernah terfikirkan, ya. Jadi saudara-saudari, marilah kita berharap dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membantu kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita meminta-minta. Nah, ayat yang ke-13, pada petang hari banyak sekali burung puyuh datang ke perkemahan mereka sehingga meliputi seluruh perkemahan. Pada waktu pagi terdapat pula lapisan embun di sekeliling perkemahan. Setelah embun itu menguap, sesuatu yang tipis seperti sisik dan halus seperti embun yang beku terdapat di atas padang gurun. Apabila orang Israel melihatnya, mereka tidak tahu apa benda itu. Mereka bertanya satu sama lain, apakah benda ini? Musa berkata kepada mereka, inilah makanan yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu untuk dimakan. Tuhan telah memberikan perintah supaya tiap-tiap orang mengumpul makanan itu seberapa banyak yang diperlukan, yaitu sebanyak 2 liter bagi setiap anggota keluarga. Ya, Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel tentang dirinya yang menyediakan bagi mereka. Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel bahwa Dia adalah Allah yang memberi kepada mereka. Pada hari ini juga, apabila kita memperhatikan kehidupan kita, kita pasti melihat tangan Tuhan yang menyediakan bagi kita. Dia memberi apa yang kita perlu sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita meyakini itu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah umat yang sangat diberkati, umat yang sangat dipedulikan. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlu, Tuhan, yang tanpa kami sedar atau yang secara kami sedar. Tuhan, tolonglah ajarlah kami supaya kami sentiasa mengucap syukur untuk segala perkara ini dan mengetahui bahwa segala sesuatu yang kami miliki, malah nafas sekalipun, datang daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Amin. Kita berdoa untuk beberapa perkara. Yang pertama, kita berdoa bagi orang-orang yang menghadapi masalah keuangan, supaya mereka berseru kepada Tuhan, bukan dengan cara mengomel, bukan cara merungut, tetapi memohon pertolongan daripada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan hati yang berharap, dengan hati yang percaya. Itu yang pertama. Kedua, kita berdoa bagi orang-orang yang mungkin tidak ada kerja pada waktu ini, yang memiliki anak yang bersekolah ataupun yang keuangan mereka yang tidak kuat. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan pekerjaan. Kalau bisnes mereka tidak berapa bagus, Tuhan membuka jalan supaya bisnes mereka bertambah baik. Kalau ada di antara mereka yang tidak cukup uang untuk memulakan pekerjaan atau bisnes mereka, tidak cukup uang untuk keluarga mereka, supaya Tuhan menyediakan bagi mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Tuhan, jika ada jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan karena tidak ada pekerjaan, atau bisnes mereka menghadapi masalah, ataupun keadaan keuangan mereka tidak berapa menyenangkan atau tidak berapa memperangsangkan, kami berdoa Tuhan agar Engkau menyediakan segala keperluan mereka, dan biarlah mereka meminta Tuhan
Supaya keluarga-keluarga ini yang memerlukan Bapa Surgawi meminta dengan hati yang penuh dengan kerendahan, hati yang mengucap syukur, hati yang percaya, yang beriman. Jangan biarkan mereka meminta dengan merungut atau menyalahkan Engkau, menyakiti hatimu Tuhan. Tapi biarlah mereka meminta seperti anak yang kepada Engkau Tuhan, dan Engkau pasti memberi karena Engkau adalah Allah yang baik. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mungkin tidak ada pekerjaan pada waktu ini, dalam nama Yesus Engkau menyediakan pekerjaan bagi mereka. Kami berdoa bagi orang-orang yang tidak ada customer pada masa ini, supaya Engkau berikan mereka customer Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang yang menghadapi masalah Tuhan, di mana mereka kekurangan apa yang mereka perlu dalam keluarga mereka. Engkau akan menyediakan bagi mereka karena Engkau adalah Jehovah Jireh bagi mereka. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, persekutuan kita pada pagi ini sampai di sini saja. Tuhan berkati.